teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gua Busem. Dan akhirnya nih setelah hampir setengah tahun lamanya, hari ini kita akan nge-review satu buah Bluetooth speaker lagi nih. Ada barang baru dari Mifa Wildbox, produk teranyar dari Mifa yang paling besar, yang paling mewah, dan tentunya yang paling mahal. Tapi pertanyaannya, is it gonna be worth it? Let's get started. Nah, ini dia barangnya cuy, berat juga lumayan. Kalau dari segi desain, jujur ini mengingatkan gue dengan produk Anker Motion Boom, JT Speaker S8, dan juga Eagle Elite XL, yang dia mengambil mood atau kesan retro ala-ala boombox gitu, yang lo tau kan dulu kalau di tank-tank gini sambil jalan-jalan sempet hype dan viral banget. Kalau dari dimensinya sendiri, ini tuh kurang lebih di sekitar 29 cm ke 16 cm dan ke 12 cm, dengan bobot kurang lebih di sekitar 1,5 kilo. Untuk materialnya sendiri, ini mostly berbahan plastik ya, dan kerasa solid banget gitu. Nggak banyak ruang kosong yang bikin dia terasa hollow dan murah. Selain itu, dia juga sudah dilengkapi dengan rating protection IP67, which is itu tahan pasir atau tahan debu dan juga waterproof. Terus ada juga bagian menggunakan silikon rubber, itu which is di bagian handle grip atasnya yang ada logo Mifa, dan di bagian kontrol panelnya. Terus di bagian bawah ini yang merupakan padding biar nggak gampang geser-geser, dan pastinya di bagian belakang nih untuk di bagian portsnya. Nah, untuk portsnya sendiri ini bisa kita lihat ada ports AUX 3,5 mm, ports USB Type A, terus juga ada ports micro SD, dan juga ada port untuk USB Type C. Dan overall impressions gue terhadap desainnya si Mifa Wildbox ini, gue nggak suka. Gua nggak suka, serius. Kenapa? Alasan pertama tuh adalah dari segi finishingnya, yang mana antara bagian bodi depan dan bodi belakang ini tuh masih kelihatan ada celahnya, jadi kurang rapih aja gitu kesannya, mengingat harganya yang terbilang lumayan. Alasan kedua adalah dari segi pemilihan warna, yang mana di sini gua perhatikan dia cuma punya warna black matte doang seperti ini ya, yang kesannya itu dengan bahan plastiknya jadi terkesan murah. Padahal kalau dia mengambil two-tone gitu ya, misalnya ada black dan silver, kemudian kalau mau hitam juga ada aksen gloss dan juga matte-nya, ini bakal kelihatan lebih cakep sih. Dan alasan ketiga adalah bagian sisi kanan dan juga kirinya nih, yang mana sekilas ini hanya sekedar aksen, tapi sebetulnya ini adalah fitur dengan lampu RGB, yang mana ini punya 6 mode. Dia mulai menyala seperti rainbow gini, kemudian ada yang tipe breathing, kemudian ada juga yang solid warm gitu, dan untungnya dia masih bisa dimatikan sih. Cuma sayangnya si RGB LED ini feel-nya agak dangdut sih ya. Jadi kurang premium aja gitu feel-nya. Plus dia juga nggak punya mode untuk mengikuti ritme musik yang sedang dimainkan. Dan overall 3 alasan itu sih yang membuat gua nggak suka dengan desain dari si Mifa Wildbox ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal lampu, di bagian kontrol panelnya. Kenapa? Siapa pula? Halo? Neng Anci? Ini ngapain sih? Astagfirullah. Kelakuan. Oke, ngomong-ngomong soal lampu, di bagian si kontrol panelnya juga ini ada semacam LED backlit ya, terutama di bagian tulisan bass mode-nya, menunya, dan juga si tombol powernya. Nah, untuk tombol powernya ini gue suka sih. So, instead of tap and hold untuk menyalakan atau mematikan speakernya, ini cukup ditekan aja 1 kali untuk mematikan atau menyalakan si speakernya. Nah, kemudian untuk tombol power ini, gesture tap and hold-nya itu berfungsi untuk melihat indikator baterainya, seperti yang tadi gue bilang. Yang mana dia akan menyala hijau apabila itu masih penuh, kemudian lampunya akan berwarna oranye kurang lebih seperti ini kalau dia di sekitar 50%, dan menyala merah ketika sudah low battery. Cuma sayangnya untuk baterai indikator ini hanya bisa terlihat dari si lampu ini sih. Jadi meskipun kalian sudah terhubung ke smartphone, itu nggak akan kelihatan persentase sisa baterainya ada berapa.
Kemudian sisanya di control panel ini masih standar ya. Ada tombol play dan pause yang juga berfungsi untuk next track. Terus ada juga volume up, volume down, dan juga ada tambahan untuk pairing ke Mifa Wildbox yang lain. Karena ya, dia sudah support untuk mengkoneksikan speaker ini dengan speaker yang lain. Tidak hanya fungsi TWS, tapi sampai 100. Selain itu, si Mifa Wildbox ini juga in terms of koneksi, dia support untuk dual connection. Yang mana untuk cara pairingnya kalian tinggal pencet tombol M di sini. Nanti akan berbunyi seperti itu, masuk ke mode pairing, ya udah tinggal pairing aja ke device kalian yang satu lagi. Nah, kalau untuk versi Bluetooth-nya sendiri, ini yang gua cukup kaget ya. Karena dia sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3, which is adalah Bluetooth versi terbaru, dan si Mifa Wildbox ini diklaim sebagai certified first batch speaker yang menggunakan si Bluetooth version 5.3 tadi. Yang katanya sih kalau dibandingkan dengan Bluetooth sebelumnya, in terms of koneksi dia lebih stabil, kemudian jaraknya juga lebih jauh, dan improvement seperti latency juga akan lebih baik. Dan hal-hal itu memang gue rasakan ya, koneksi nggak pernah ada masalah, buat nyambung gampang, terus juga stabil, nggak pernah putus-putus. Tapi kalau untuk dari segi latency sih masih agak delay ya. Dalam artian kalau gue pakai nonton tuh masih berasa gitu antara visual dan audio itu kurang nge-sync. Mungkin itu dikarenakan juga audio codecnya yang terbatas hanya di SBC saja. Nah, dengan body yang jumbo seperti ini, si Mifa Wildbox ini punya kapasitas baterai yang lumayan nih, di 10.000 mAh cuy. Udah macam power bank aja. Karena memang ternyata dia punya reverse charging, which is dia juga bisa digunakan untuk power bank. Nah, selain itu untuk playtime-nya sendiri, si Mifa Wildbox ini katanya sih up to 24 jam. Tapi gue waktu itu pengetesan di volume 40-50% dengan RGB nyala terus, itu tuh hanya dapat dikurang dari 8 jam. Kemudian gue coba lagi dengan mematikan si lampunya dan juga menyalakan si bass mode-nya, masih di volume 40-50%. Itu tuh dapat di sekitar 20 jam. Jadi masih di bawah diklaimnya gitu. Sementara kalau dari charging time-nya sendiri, kemarin gue ngetes menggunakan 5 volt 1 ampere itu di sekitar 5 jam. Tapi kalau pakai yang 5 volt 3 ampere itu dia di sekitar 3,5 jam, hampir 4 jam gitu. Oke, sekarang gimana nih untuk kualitas suaranya? Nah, kalau dari spesifikasi audionya sendiri, si Mifa Wildbox ini menggunakan total 6 buah speaker ya. Yang pertama ini adalah elastic bass radiator berukuran 90 mili. Terus ada juga nih magnetic woofer dibilangnya sih, yang berukuran 70 mili. Dan untuk menambah detail, dia juga udah punya 2 buah tweeter berukuran 20 mm. Terus kalau untuk power outputnya sendiri, Mifa Wildbox ini di sekitar 60 watt dengan signal to noise ratio di sekitar 80 desibel dan frekuensi responsnya di 50 sampai dengan 20.000 Hz. Yang mana dia menghasilkan suara yang gua suka. Jujur, gua suka dengan karakternya Mifa, which is dia bright dan juga detail, tapi bassnya juga masih tetap nggak ketinggalan. Dan kerasa banget improve kalau dibandingin dengan Mifa K3 soundbar yang pernah kita review dan masih dipakai sampai sekarang nih di studio. Nah, untuk low frequency atau bagian bassnya, gua rasa Mifa main aman ya. Dalam artian dia masih dapat powernya, masih dapat detailnya. Tapi dalam mode normal, which is kalau bass mode-nya tidak dinyalakan, itu tuh munculnya malu-malu doang. Jadi kurang kerasa berbody dan kurang ngisi aja. Meskipun tetap ya untuk deep dan juga rumble-nya, bahkan dengan si bass mode-nya sekalipun masih kurang berasa sih. Nah, kalau dari segi mids-nya, ini bisa gue bilang menjadi daya jual yang paling tinggi sih dari kualitas suara Mifa Wildbox ini. Why? Karena suara vokalnya tuh enak banget sih. Kerasa banget natural, kerasa juga megah gitu, ngisi banget di ruangan apabila dimainkan di volume atas 50%. Meskipun kalau di volume agak lebih kecil itu masih kayak kerasa bindeng, jadi kalau misalnya gitu, jadi kayak mulut atau hidung lagi kesumbat gitu, kurang enak aja didengarkan. But overall gue suka banget dengan karakter vokalnya si Mifa ini, mulai dari Mifa K3 apalagi di Mifa si Wildbox ini.
Terus didukung juga dengan instrumen yang baik di bagian midsnya, misalnya kayak melodi gitar dan juga biola, itu tuh terpisahkan dengan baik antara vokalnya, jadi kerasa lebih rich aja dan lebih megah. Nah, kalau di bagian high frekuensinya, which is treble, ini gua rasa lagi-lagi agak main aman. Jadi treble-nya tuh kerasa malu-malu, munculnya cuma tipis-tipis doang, nggak yang terlalu extends, tapi nggak yang laid back juga. Overall masih cukup sih, masih cukup kerasa ngecering, masih cukup ngerasa menambah rasa kaya dari si musiknya. Tapi to my personal preference, gua sih akan lebih suka kalau agak lebih extend dikit si treble-nya. Kemudian kalau dari segi soundstage, separasi dan juga imaging, ini gue bisa bilang Bluetooth speaker terbaik sih yang pernah kita coba. Karena dia Bluetooth speaker paling mahal yang pernah kita coba. Tapi selain itu memang dikarenakan dia punya detail dan clarity yang sangat baik ya. Plus untuk stereonya juga kerasa gitu, white effect-nya, depth-nya juga lumayan. Dan dengan power output 60 volumenya itu kerasa banget ngisi ruangan. So overall untuk sound quality Mifa Wildbox ini sih selama 2 minggu gua pakai, gue merasa dia paling cocok untuk genre-genre lagu yang relaxing ya, yang banyak vokalnya, yang banyak melodinya, kayak Norah Jones gitu, kemudian Michael Jackson, terus juga Whitney Houston, Mariah Carey, Boyz II Men, itu tuh juara lah, enak banget gitu menggunakan si Mifa Wildbox ini karena kerasa rich, kerasa mewah, kerasa megah. Meskipun ketika digunakan rock dan EDM masih enak juga ya, masih bagus, tapi nggak semewah kalau kalian mendengarkan musik-musik bergenre vokal dan juga pop. Nah, another thing worth to mention adalah dari segi file format audionya. Yang mana si Mifa Wildbox ini sudah support untuk format lagu MP3, WMA, WAV, FLAC, dan juga AVE. Nah, kalau sharing sound impressions gue barusan itu lebih ke pemakaian via Apple Music lossless ya. Karena gue penasaran, gue minjem Estel Anchor-nya si Bro Dani, which is dia punya beberapa lagu filenya di SD itu lebih tinggi dari FLAC dan lebih gila lagi sih untuk kualitas suara si Mifa Wildbox ini. Surprisingly dia bahkan support untuk file di SD menggunakan Bluetooth connection-nya tadi. Dan suara yang dihasilkan itu jadi lebih rich, lebih clear, dan juga lebih detail. Plus untuk bassnya somehow dia lebih dapet ya, deep dan rumble-nya yang beneran kerasa brrrr gitu, menggetarkan jiwa, yang hampir mendekati dentuman atau getaran dari active speaker multimedia yang menggunakan subwoofer gitu. So untuk kualitas suaranya top notch banget nih, Mifa Wildbox. Oh ya, sedikit saran buat teman-teman yang tertarik, mungkin harus nyiapin juga untuk file format audionya ya. Karena kalau ngeplay musiknya dari Spotify gitu agak sayang ya, karena nggak akan keluar gitu karakter asli dari si Mifa Wildbox ini. Minimal kalian main di Deezer Hi-Fi atau di Apple Music lossless. Bahkan kalau lebih bagus lagi kalian pakai si micro SD card-nya untuk ngeplay file format yang lossless. Kita dengerin aja kali ya sound sample-nya. Is it so hard to let you go? It's only gonna make me stronger. It's only gonna feed my hunger. Say the words, say the words. Even if the tide stops turning, even if the world keeps burning, nothing's gonna stop this feeling. Say the words, say the words. Nah, itu dia tadi kurang lebih sound sample dari si Mifa Wildbox ini yang tentunya akan berbeda ya dengan kualitas asli kalau mendengarkan langsung. Dan hampir kelupaan nih, soal harganya belum gue sebutkan. Kira-kira menurut kalian berapa nih harga dari si Mifa Wildbox ini? 500.000? Bukan. 800.000? Nope. Yang betul adalah di 1,2 jutaan. Atau lebih tepatnya 1299.
Yang mana kalau kalian beli untuk kelengkapannya akan mendapatkan si Bluetooth speakernya, kemudian satu kabel USB A ke tipe C, terus dapat juga visor manual plus kartu garansinya. Dan kesimpulannya, apakah Mi 5 Weld Box ini worth it untuk harganya yang tadi di 1,2 juta? Gampangnya gini deh, yang gue lihat tuh si Mi 5 Weld Box kayak mau ngejar head to headnya Anker Motion Boom ya, which is tuh kalau gue cek Anker Motion Boom tuh di sekitar 2,5 sampai dengan 3 jutaan dengan spesifikasi yang mirip-mirip nih, mulai dari kapasitas baterainya, kemudian desainnya juga mirip-mirip, meskipun untuk kualitas suara gue pribadi belum pernah dengerin langsung ya. So, dengan harga yang setengah dari si Anker Motion Boom, Mi 5 Weld Box ini gue bisa bilang menjadi better deal ya. In terms of price to value-nya dengan spesifikasi yang mirip-mirip, rasanya akan lebih baik gitu dibandingkan si Anker Motion Boom. But kalau buat gue personally sih, gue nggak akan spending 1,2 juta ya untuk outdoor Bluetooth speaker. Terkait dengan kebutuhan gue pribadi, karena kayaknya nggak akan kepake semua nih fitur-fitur yang ditawarkan oleh si Mi 5 Weld Box ini. Jadi mungkin gue bakal larinya ke Mi 5 A8 kali ya kalau misalnya buat si outdoor Bluetooth speakernya. Tapi kalau teman-teman memang demen dengan karakter suaranya Mi 5, terus nyari outdoor Bluetooth speaker yang udah IP ratingnya aman, mau dicemplungin, mau dibawa ke pantai, terus dikotor-kotorin pakai pasir, terus dia juga punya kapasitas baterai yang besar, bisa jadi power bank juga. Mi 5 Weld Box ini bagus sih, bisa banget gue rekomendasikan terlepas dari harganya agak mahal, dengan catatan seperti tadi ya, teman-teman udah tahu apa yang kalian inginkan dan suka dengan si Mi 5 Weld Box ini. Meskipun kalau gue pribadi sih akan expect dia karena desainnya ya, mostly harganya di 800 ini udah lebih pas ya. Tapi kalau desainnya bisa dibikin lebih premium, mungkin akan lebih dapat di harga 1,2 juta ini. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe biar nggak ketinggalan video lainnya dari Bongkar Bro. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.